Sobat Kumi, ketemu lagi bareng saya Mayang di Diskumi, diskusi bareng Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, dan tentunya di channel YouTube kami Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda. Senang sekali karena The Creator sekarang ada di satu daerah yang sangat spesial. Udah kelihatan kan kita ada di mana? Di area kebun mana? Kita akan reveal dengan para tokoh penting di wilayah ini. Jadi tetap di Diskumi. Oke Sobat Kumi, kita akan lanjut untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan para tokoh penting yang ada di daerah ini. Dan Mayang reveal untuk yang saat sekarang The Creator ada di daerah Loa Kumbar. Betul kan Bapak-Bapak? Betul. Betul. Jadi saya ingin mengajak diskusi ringan saja Bapak untuk konten kami ini. Untuk kepentingan kami untuk bisa hadir bersama masyarakat di daerah Loa Kumbar. Kami ingin menyapa dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Abdullah. Bapak Abdullah dan juga Bapak Ardiansah. Pak Ardiansah. Oke, Pak Ardiansah ini adalah RT ya di wilayah ini ya. Oke. Dan saya ingin menyapa dulu Pak Abdullah yang saat sekarang saya ingin tahu Bapak bisa ceritakan tentang daerah Loa Kumbar ini Pak, ada di mana dan seperti apa Pak? Silakan. Mungkin saya ceritakan dari awal berdirinya kampung ini dulu ya. Silakan. Sejarahnya. Artinya Kampung Loa Kumbar ini sebenarnya kampung yang cukup tua, berdiri sekitar 1962, yang kala itu hanya dihuni oleh 3 kepala keluarga, masing-masing bernama Hadi Hamzah, Hasan, dan Abu Bakar. Seiring dengan perkembangan waktu di tahun-tahun 1980-an, itu perusahaan mulai merambah daerah ini dan membeli lahan di sekitar kampung ini, sehingga perubahan jumlah penduduk juga sangat signifikan karena banyak tenaga kerja dari Sulawesi Selatan yang berdatangan ke sini, terutama yang ada kaitan keluarga dengan penduduk yang sudah terlanjur tinggal di Loa Kumbar ini. Maka di tahun-tahun 2000-an perusahaan kembali melesu. Kemudian terjadi lagi perubahan karena ada juga sebagian warga Loa Kumbar yang mencari penghidupan di luar, walaupun masih banyak juga yang tetap bertahan di Loa Kumbar ini. Di tahun 2012 itu terjadi perubahan yang sangat besar. Karena apa? Pak Wali Kota dalam hal kunjungannya ke Loa Kumbar meresmikan Masjid Asaadah yang ada dibangun oleh pihak transisi. Ini mengawali program-programnya di Loa Kumbar ini, terutama dalam hal pembangunan jalan, pembangunan masuknya listrik atau perusahaan listrik negara, sehingga ini memberikan perubahan-perubahan terhadap masyarakat kita. Dan alhamdulillah lagi baru-baru ini kita telah dikunjungi oleh Pak Andi Harun selaku Wali Kota Samarinda, mungkin periode 2020-2025. Beliau ini kelihatannya mau menggelontorkan program-programnya di Loa Kumbar ini, sehingga beberapa dinas yang terkait dengan program yang beliau gelontorkan ini sekarang rame-rame berdatangan ke Loa Kumbar. Kami sebagai masyarakat Loa Kumbar artinya sangat berterima kasih terutama kepada Pak Wali Kota yang sudah memberikan perhatian khusus kepada Loa Kumbar ini, sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi program-program Pak Wali terkait dengan Loa Kumbar ini bisa terwujud dengan secepatnya, Bu. Jadi Pak RT nih Pak pasti lebih paham lagi Pak ya, karena warga-warganya pasti lebih di skop yang Bapak mengerti sekali gitu tentang mereka. Seperti yang tadi saya simak, memang mayoritasnya berasal dari Sulawesi Selatan. Tapi tidak juga akhirnya tidak ada suku lain yang juga tinggal di sini kan Pak, gitu. Bagaimana dengan penghidupan mereka Pak sehari-hari, aktivitasnya bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Ya. Untuk
penghidupan mereka seperti Pak Abdullah katakan tadi, pada tahun 2006 itu perusahaan yang ada di sekitar kampung Luakumbar ini mengalami kemacetan. Iya. Nah, akhirnya mereka tadi yang bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan kayu lapis beralih berkebun. Baik. Nah, sampai sekarang ini mayoritas warga kami, terutama yang mungkin umur 35 ke atas, mereka berkebun. Iya. Ya, berkebunnya mayoritas pisang. Oh, oke, baik. Nah, pisang itu makanya yang muda-muda mungkin ada yang masih bekerja di perusahaan di sebelah yang tahun 2017 kemarin buka lagi. Yang muda-muda alhamdulillah bisa diterima di situ, dan yang mungkin yang ada yang keluar juga seperti di pertokoan Indomaret, Eramat dan pergudangan. Itu yang muda-muda. Nah, dengan program ini dengan adanya Pak Wali kemarin, alhamdulillah seluruh masyarakat Luakumbar sangat antusias sekali menyambut programnya beliau, terutama program pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan yang beliau canangkan melalui dinas-dinas terkait. Saya dari beliau datang 16 Agustus kemarin sampai sekarang belum ada istirahat lagi, kedatangan tamu-tamu dari dinas-dinas terkait yang disebutkan Bapak Wali Kota pada waktu sambutan 16 Agustus kemarin. Ya, artinya saya pun tidak kenal lelah karena ini menyangkut masyarakat kami yang akan mungkin kata Pak Wali kemarin beberapa bulan lagi kita akan ke sini. Mungkin perubahannya secara drastis lah. Artinya kami pun mendoakan Pak Wali supaya sehat, jadi programnya terus berjalan. Dan program Probobaya yang dicanangkan beliau pada waktu beliau belum menjadi wali kota sampai sekarang menjadi wali kota, alhamdulillah program beliau sudah 2 tahun ini terrealisasi di Luakumbar. Artinya sudah bisa dinikmati warga masyarakat Luakumbar, terutama di pelabuhan yang menghubungkan akses jalan Luakumbar ke Lowaduri, Kutai Kartanegara. Karena pada waktu itu jalan darat agak susah ditempuh karena kondisinya agak parah rusaknya. Nah, jadi sekali lagi kami berterima kasih dengan dinas-dinas terkait, terutama kepada Pak Wali Kota yang menugaskan kepala-kepala dinasnya, bahkan kepala dinasnya sekalipun ada yang datang ke sini. Mungkin itu mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, karena bahasa beliau itu percepatan pembangunan di Luakumbar itu prioritas. Nah, yang kami tunggu Pak Wali, mudah-mudahan Pak Wali sehat. Program itu bisa berjalan dan program-program lainnya akan menyusul. Mungkin itu aja. Pak RT juga harus tetap sehat karena mungkin tamu memang akan terus datang Pak, koordinasi dan lain-lain ya, Pak Abdullah juga. Yang jelas Sobat Kumi, kita harus tahu dan kalian juga harus tahu kalau misalnya nanti kita akan cerita ya perjalanan kita ke sini seperti apa. Karena yang udah bilang Pak RT tadi, perjalanan darat itu luar biasa. Jadi sebenarnya bukan terisolasi ya tadi anggapannya, tapi mungkin akses jalannya saja yang memang belum bisa maksimal mengakomodir perjalanan darat tadi ya Pak ya. Tapi alhamdulillah juga memang ada opsi untuk lewat sungai ya Pak ya. Untuk perjalanan ke mana Pak dan berapa lama? Untuk perjalanan ke kota Samarinda, terutama ke Lowaduri, karena di kampung kita ini tidak ada pasar. Dan ibu-ibu mungkin yang kebutuhan sehari-hari harus menunggu hari Rabu dan Sabtu untuk pasar di Luaduri, Kutai Kartanegara. Ya. Jadi kalian harus tahu kalau misalnya perjalanan ke Luakumbar lewat darat itu luar biasa. Sebenarnya lewat darat itu pemandangannya sangat bagus ya Pak ya. Samping-samping kiri kanannya luar biasa. Kamu harus tahu itu arah ke sini. Jadi kita akan ulik-ulik tentang desa kampung atau bagaimana menyebutnya nih Pak? RT aja sebenarnya. RT ya Pak ya? RT 19 Luakumbar. Wow, jadi ini adalah wilayah RT 19 Luakumbar. Nah, kalau misalnya Sobat Kumi bisa lihat, kita ada di
belakang kita nih apa nih? Seperti yang udah dibilang tadi adalah kebun pisang. Wilayah ini memang sangat potensial ya Pak ya, dan banyak kebun pisangnya. Memang itu yang mau diangkat dari dinas kami Pak, dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, karena memang kami ingin berfokus ke pengolahan yang lebih berfokus di bahan baku pisang. Menurut Bapak memang itu yang sangat potensial diangkat dari Lokumbar Pak? Ya, Silakan. itu artinya bahan bakunya sudah tersedia di sini. Artinya jarak untuk memanen pisangnya, untuk mendapatkan pisangnya, alhamdulillah mungkin sekota Samarinda ini, Lokumbar ini boleh dikatakan Sumber ya Pak ya? kampung pisang, sumber pisang. Wah, fix jadi kampung pisang Pak. Lalu kalau misalnya memang pemasaran pisangnya saja itu memang sudah meluas, ya kan Pak? Lalu harapan Pak Abdullah nih Pak, kalau memang kita mau mengembangkan soal pisang ini yang bisa di-upgrade nilai ekonomisnya setelah diolah, itu menurut Bapak seperti apa? Kalau menurut saya dengan adanya dinas Koperasi, UKM ke tempat kita ini, apalagi kepala dinas yang sekarang ini adalah memang mantan camat Sekunjang juga, yang paling tidak beliau paham persis tentang Lokumbar. Tentu kami sangat berterima kasih, karena bagaimanapun yang dilakukan masyarakat saat ini terkait dengan hasil buah pisangnya adalah bagaimana menjual ke pasar. Tentu yang kami inginkan, yang kami harapkan, bagaimana dengan bahan baku pisang ini mereka bisa menciptakan suatu jenis usaha yang nilai ekonomisnya nanti berdampak positif kepada para pelakunya, terutama pada para petani pisang. Kami, sebagaimana yang kami sampaikan tadi ke UKM, mungkin program-program untuk melatih mereka, misalnya mendatangkan pelatihan seperti pembuatan rimpi, keripik pisang, dan lain sebagainya. Ini tentu satu jalan keluar yang sangat baik untuk masyarakat kami, karena bagaimanapun ini sangat diperlukan. Karena pisang ini untuk terangkat harganya di pasaran itu sangat susah Bu, terutama terkait nanti bulan-bulan Ramadan, menjelang bulan Ramadan, itu nilai jualnya kembali anjlok lagi, karena dia kalah bersaing dengan mungkin kue-kue yang sudah produk dengan bahan lain ya Pak ya, yang memang orang lebih banyak pilih ya Pak ya waktu itu ya. Itu. Oke, ini kan masih start awal Pak ya, bismillah bisa berjalan lancar, juga semua program yang direncanakan di awal itu adalah menjadikan Lokumbar ini, RT 19 Lokumbar ini menjadi kampung pisang sebagai penghasil pisang yang bisa berdaya jual lebih tinggi dan pastinya bernilai ekonomis buat para warganya. Begitu ya Pak ya? Bapak, Pak RT pasti dengan program Probebaya sangat familiar dengan Salam Perubahan Pak Wali kan? Pak Abdullah juga pasti paham sekali ya Pak ya? Jadi kalau saya bilang Salam Perubahan, Bapak tahu harus jawab apa kan? Iya kan? Ya, oke, baiklah. Kita lihat ke sana, kita kasih semangat buat Sobat Kumi semua. Kita sama-sama meneriakan Salam Perubahan. Berani berubah, berani berubah, berani berubah. Oke, terima kasih Pak RT, terima kasih juga Pak Abdullah. Sukses selalu, sehat selalu. Kami di Kreator senang sekali untuk bisa mengawali program kali ini untuk bisa nge-announce Desa Lokumbar menjadi Kampung Pisang. Semoga berhasil ya. Sampai jumpa dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Sampai jumpa, terima kasih Bapak. Dadah. We only had 24 hours. Would you spend the